Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang saya hormati, sahibul hajah yaitu Al-Ustadz Jamil yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sebelum mati, maka hendaknya dia tadi itu memikirkan dua hal, dan itu adalah yang paling penting dalam kehidupan di atas dunia. Yang pertama yaitu memikirkan sangunya, bekalnya kalau dia mati menuju akhirat itu apa. Karena sesungguhnya perjalanan ke akhirat itu jauh dan lama. Orang yang haji itu, bapak-bapak, perjalanannya cuma 40 hari. Umroh itu ada 12 hari, ada 16 hari, tapi nabungnya sampai bertahun-tahun baru bisa berangkat umroh, baru bisa berangkat haji. Nabungnya bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun untuk kebutuhan 40 hari, 16 hari. Lah sampean ke akhirat itu berapa ribu tahun? Di alam kubur udah berapa ribu tahun, belum nanti ada di mahsyar. Kira-kira sampean sudah nabung amal berapa? Saudara, kalau berangkat umroh nabungnya nabung duit, berangkat haji itu nabungnya nabung duit. Tapi kalau berangkat ke akhirat nabungnya itu dengan ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kira-kira sampean mulai balik sampai sekarang udah berapa kali hatam Al-Quran? Udah berapa banyak sampean sholat sunnah? Udah berapa banyak berzikir? Jangan-jangan dosanya lebih banyak dari pahalanya, maksiatnya jangan-jangan lebih banyak daripada taatnya. Kalau mati ke akhirat bawa maksiat itu tempatnya kemana? Ke neraka, saudara. Kalau bawa dosa, kalau nggak diampuni dosanya Allah, jadinya siksa, saudara. Karena itu sebelum mati hendaknya manusia berpikir, sangune wis cukup apa enggak untuk ke akhirat tadi itu. Saudara, duit itu berharga di atas dunia, emas itu bernilai di atas dunia, berlian itu adalah mahal di atas dunia. Tapi kalau sudah mati, duit nggak berharga, berlian nggak bernilai. Baru orang itu akan sadar, ternyata yang berharga itu sholatnya. Ternyata yang berharga itu kalau sudah mati dzikirnya, bacaan Qur'annya. Disinilah orang harus berpikir. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu selalu memperhitung dirinya. Ya Allah, umurku wis piro saiki? Dengan kematian semakin dekat. Wa amila lima ba'dal maut, kalau sudah sadar begitu, wis beramal, berbuat untuk sangu setelah mati. Wal ahmak, orang yang bodoh, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha, hidupnya di atas dunia, dirinya dijadi pengikut hawa nafsu. Sing ditolei mangan enak, baju yang mewah, kendaraan yang mahal, rumah yang megah, ngikuti hawa nafsu. Urusan akhirat, wa tamanna 'ala Allah amani, wah pangeran niku
Maha mengampuni dosa. Wis tak ana apa-apa saono wis insyaallah berkati maulid insyaallah selamat. Wis ngono tok. Tidak ada usaha. Bukan saudara. Orang yang cerdas itu mikir lek mati ya apa sangune, kemudian hidup di atas dunia digunakan untuk memperbanyak sangu. Itulah orang yang cerdas. Masya Allah. Itu sing nomor pertama. Yang nomor kedua, sebelum manusia itu mati itu mikir, anak sing tak tinggal iki dadi anak sing soleh apa enggak. Karena manusia itu kalau sudah mati, kata Nabi, al-mayyit fi qabrih kal gharigil mutaghawwith. Mayit itu di kuburannya seperti orang di tengah lautan yang mau tenggelam. Yang diharapkan apa kalau udah mau tenggelam? Kira-kira ada orang mau tenggelam dikasih tanah 10 hektar, seneng tak? Ya seneng. Dikasih BPKB mobil yang mewah, seneng tak? Tidak tertarik. Mau dikawinkan perempuan yang cantik, nggak ada selera. Orang mau tenggelam kok. Yang diharapkan orang mau tenggelam, siapa yang mau nolong dia, siapa yang mau ngentas dia. Orang kalau sudah mati di kuburan, yang diharapkan mana keluarganya yang mau doakan dia, mana teman-temannya yang mau peduli dengan dia, mana familinya yang masih memikirkan dia. Sing dinteni ku amalan soleh, donga sing bagus dari yang hidup. Karena itu sekarang keluarga almarhum siapa nih? Bapak Nadi. Ini dalam rangka sekarang ini peduli dengan yang mati, diundang no sampean, dijak maca Quran, dijak donga bareng, dijak maca tahlil tasbih. Ini adalah dalam rangka peduli dengan yang mati. Yo iki sing dinteni sama orang kalau sudah mati. Karena itu ojo sampai mati anaknya ternyata mabuk bengi. Jangan sampai mati anaknya ternyata narkobaan. Jangan sampai mati ternyata anaknya nggak sholat, nggak baca Quran. Rugi bapak. Karena kalau sudah mati yang ditunggu amal anaknya yang soleh, dungone anak yang soleh. Karena itu dididik anaknya. Paham bapak nggih? Dididik. Sampean kalau miara ayam, yang diharapkan dari ayam apa? Telurnya. Dagingnya juga lezat dimakan. Sampean kalau piara kambing, yang diharapkan apa dari kambing? Dagingnya bisa dibuat sate, gulai. Sampean piara sapi, susunya, tenaganya, apalagi kalau sudah mau dekat hari raya kurban, lumayan duitnya. Sampean kalau piara anak, yang diharapkan apanya? Telurnya, dagingnya. Apanya yang diharapkan? Oh, kesolehannya, akhlaknya, baktinya. Kalau ayam supaya banyak telurnya, kasih makan yang banyak. Kalau kambing supaya banyak dagingnya, kasih makan yang banyak. Kalau sapi supaya kuat tenaganya, banyak susunya, kasih makan yang banyak. Kalau anak supaya akhlaknya bagus, supaya jadinya soleh, cukup kasih makan yang banyak? Nggak cukup. Karena itu perlu dididik. Perlu dididik. Nggak cukup pak kalau piara anak dikasih makan, yang penting kayak mangan, ikut PT. Itu kambing, itu sapi. Tapi kalau anak itu perlu dididik, perlu diajari akhlak. Karena kita berharap, kasih contoh sampean, ada jenderal terhormat apa enggak terhormat? Jenderal punya anak jadi jenderal, masya Allah. Bapak bangga sama anak, anak bangga sama bapak. Anakku jenderal rek, bapak isopo, anaknya juga bangga. Bapakku jenderal, nih anaknya nurun dari jenderal. Paham ya? Bapak jenderal, mulia apa enggak mulia? Mulia. Anaknya
dadi rajane bajingan, anaknya menjadi bandar narkoba. Jatuh apa enggak jatuh? Jatuh. Tangkap anaknya, anak jenderal telah menjadi buronan DPO, masuk penjara dan seterusnya. Jatuh bapaknya. Lebih baik Pak, lebih bisa dibanggakan anak petani duwe anak jenderal daripada anak jenderal duwe anak pecandu narkoba. Loh pentingnya duwe anak sing soleh. Ojo sampai keliru, sing dipikiri kebune tok, sing dipikiri sawah tok, sing dipikiri pekerjaan tok, sing dipikiri tokone tok, anake gak dipikiri. Keliru. Karena itu yang paling berharga diberikan kepada anak duduk duit sing akeh, duduk sepeda motor sing baru, bukan rumah yang megah, tapi pendidikan yang baik. Mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian dari orang tua yang paling berharga untuk anak melebihi daripada pendidikan yang bagus. Cinta ngaku nih be anak, ngaku cinta sama anak, dikasih duit sing akeh tapi nggak dididik, duit dikei maksiat. Diberikan sepeda motor yang baru tapi anak nggak didik, dikai kebut-kebutan, kecelakaan, sepeda motornya hancur, anaknya hancur. Yang paling penting diberikan kepada anak adalah pendidikan. Ojo lali jadi dadi anak sing soleh. Masya Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Tak ceritani wong tuwa lek duwe anak sing soleh. Masya Allah. Ada satu keluarga miskin, ada satu keluarga miskin punya anak yang soleh. Anaknya dinurut, ibadah bagus, soleh. Pas hari raya, bapaknya nggak punya rezeki, nggak punya duit, nggak bisa belikan baju yang baru. Ibunya nggak bisa membuatkan makanan yang lezat. Nangis bapak sama ibunya, ya Allah nak, bapak minta maaf, njok sepuro bapak nak, bapak ndak iso nyeneng nokon walaupun 1 tahun sekali. Loh, teman-teman kamu dibelikan baju baru sama bapaknya, bapak ndak punya duit nak, njok sepuroi. Ibunya juga nangis, buatkan makanan yang istimewa, setahun sekali nggak mampu karena nggak punya duit. Apa jawaban anak yang soleh? Loh, bapak ibu di hari raya nangis gara-gara nggak bisa belikan baju baru untuk aku atau makanan yang lezat untuk aku. Bapak ibu, hari raya bagi anakmu al-id indi mata ara walidayya farihaini bi. Hari raya bagiku adalah kapan aku melihat bapak dan ibuku bahagia karena aku. Bapakku seneng, ibuku seneng, itu hari raya bagiku, bukan karena baju baru, bukan makanan yang lezat. Masya Allah. Itu loh, lek wong duwe anak sing soleh. Sampai baca maulid apa tadi? Syamtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, Saibul Maulid yang di Holi di Solo itu. Habib Ali Al-Habsyi itu pernah ngomong gini, demi Allah, di masa hidup ibuku belum pernah aku merasa punya harta. Semua yang aku miliki adalah milik ibuku. Dan demi Allah, kalau ibuku butuh duit, aku nggak punya, bawa aku ke pasar, aku dijual, aku tidak akan menolak untuk dijual demi untuk kebutuhan ibuku. Ngono. Habib Al-Habsyi itu Pak, kalau ketemu dengan orang yang alim, lari ke ibunya sambil ngomong, Bu,
tolong mintakan sama Allah Bu, anakmu jadi alim seperti si fulan. Kalau sudah ketemu wali, datang sama ibunya, Bu, mintakan sama Allah anakmu Ali jadi wali seperti fulan. Dia wali. Tahu tuh mau narak sampean jauh tunggu dadi wali, dadi alim. Paling Bu tukokno lambi Superman, Batman. Kenapa? Karena yang kita ceritakan, yang kita tontonkan sama anak kita permainan itu. Selamat anak sampean ndak kepingin jadi unyil Pak, ndak kepingin jadi Skubidu. Karena itu didik anak menjadi anak yang soleh dengan cara kita ajari yang baik-baik. Orang dulu itu kalau sholat itu anak itu diperhatikno, di anakku sembahyang apa ndak, anaknya itu maca Quran apa ndak, dipikiri kalau ndak baca Quran. Saya mau tanya, kalau anaknya sampai ndak makan, ndak kelihatan makan sehari semalam, bingung apa ndak dadi wong tua? Bingung, nangis bapak sama ibunya, mangano nak, lorong kok kona, mati kok kona. Lek anak enggak sholat, lek anak maca Quran, ono sing nangis, sholat nak, mlebu neraka kok kona. Ya apa kon lek antuk kutukan pangeran nak, ono sing nangis. Koyok-koyok ibadah enggak penting. Uripe akhirnya koyok binatang Pak, sing penting mangan, sing penting ngombe, sing penting turu ngikuti nafsu. Apa nilai hidup Pak lek taat yang Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu didikin anak ibadah yang Gusti Allah. Kepingin anak sing soleh nggak tahu sholat berjamaah, nonton TV istiqomah berjamaah. Tekon di Pak dadi ini. Iling oleh sholat endi anakku sholat apa ndak? Iling oleh maca Quran endi anakku maca Quran apa ndak? Iling. Ojo sampai tadi iling. Biar anaknya tadi itu kebiasaan tadi wong sing soleh. Dijak enak tuntunan bapak yang masjid. Enterno bapak hadir pengajian, diajak anaknya. Biar anaknya tadi tahu, oh kepingin nih bapakku, aku iki ahli yang masjid, kepingin nih makku itu ahli pengajian. Nggak tahu ngejak, berangkat dewe, bapaknya ke masjid, anaknya ke main biliar. Bapaknya mau Quran, anaknya kejreng-kejreng nyanyi. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah mendidik. Masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu putrane Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu putrane Siti Fatimah. Suaminya adalah Sayyidina Ali. Siti Fatimah putrinya Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai ibunya ngomong ini Pak, selama hidupku aku belum pernah melihat punggung anakku gak tahu ketok kekeri. Maksudnya apa? Lek di ngarepe ibuke iku kalau sudah mau keluar mundur sampai ndak ketok ibuke baru, saking hormatnya yang ibu. Lah saiki ngentut ngarepe wong tua Pak, Masya Allah. Terus ya apa lek model koyo ngene iki anak iki. Karena itu dididik. Terus mari ngono ojo lali ndongakno anake. Ditungakno. Muga-muga anakku selamat dunia akhirat. Muga-muga antuk hidayat. Muga-muga dadi ulama. Begitu nangis. Donga itu ambek nangis, bengi, tangi qiyamul lail dibelani anak itu ndongakno. Imam Ghazali radhiyallahu anhu sing dadi santri-santri pasti kenal Imam Ghazali. Di pondok-pondok itu diajarkan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sanes tiang Arab. Apa maneh ngapake itu tuh? Bukan tiang Arab, tapi
api habaib sangat cinta dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan turunannya ulama. Bapaknya Imam Ghazali itu Ghazal. Ghazal itu apa? Tukang pintal benang, buru murahan, tutu direktur itu apa. Tapi apa resepi Imam Ghazali bisa punya anak Imam Ghazali? Iku loh yang paling penting dipelajari. Ternyata bapaknya Imam Ghazali itu cita-citanya tinggi, tidak pernah cita-citanya punya anak jadi tukang pintal benang, gak diturun no. Kalau sudah ketemu dengan orang wali istiqomah, nangis dia, ya Allah kapan aku iso jadi wong istiqomah, ya Allah kapan aku bisa jadi antuk derajat kaya tiang wali niki. Terus minta sama Allah, ya Allah kalau aku tidak bisa menjadi orang istiqomah dan menjadi walimu, karuniakan kepada aku anak yang bisa istiqomah dan menjadi walimu. Sing dijawab pangeran ngono. Kalau sudah ketemu dengan ulama, orang yang alim, nasihatnya masuk dalam hati, nangis, ya Allah rugi nih orang kalau tidak belajar, nikmatnya kalau punya ilmu. Donga, ya Allah kalau aku tidak bisa menjadi ulama pewaris ilmu Nabi Muhammad, karuniakan kepada aku anak yang bisa menjadi ulama. Dikei anak loro tok, sing tua dikei jeneng Muhammad, yang adiknya dikasih nama Ahmad. Sing Muhammad dari Imam Ghazali, wong sufi ahli tasawuf, ibadahi istiqomah luar biasa, urip itu nyatet ngarang, lek luwe mangan titik nut nyatet maneh ngarang, ngantuk turu dilu tangi nyatet ngarang, karangane puluhan kitab. Duduk wong Arab, bukan turunan orang yang alim. Adiknya jadi ulama besar yang ahli ceramah. Ribuan orang yang maksiat menjadi tobat setelah mendengarkan ceramahnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang non muslim menjadi orang Islam setelah mendengarkan ceramahnya. No hari tutup wong Arab. Karena itu wong Plososari asatu ngoni temenan, nangis yang Gusti Allah, muga-muga anakku dadi kaya Imam Ghazali. Loh, muga anakku dadi kaya Imam Syafi'i. Lho kan untung wis anak ngene, sing penting iso kek mangan. Loh, ya akhirnya petiknya lebih manfaat, Pak. Kambingnya lebih manfaat tuh ke anaknya. Jangan model begitu. Jauhnya Gusti Allah anaknya jadi anak yang soleh pun pumpung turun udan. Moga-moga insyaallah manfaat. Terakhir saya mau tanya, sampean kalau sakit kepala ngombe obat apa? Potrek, Panadol, Potrek. Ngombe ini siji atau 20? Sedikit. Satu nanti tambah 1, 20 enggak tadi obat, tadi penyakit, malah bisa merenggang nyawa. Bener apa enggak? Nasihat yang ngono, nek tadi obat ojo akeh-akeh didik, lek kakean nasihati malah kapok, ojo ngrungokno nasihat maning karena kedawan. Wes nomor loro, takjak mikir sampean, menungso iku gedene sakmene tapi kupingi cilik. Tahu kelinci ndak sampean? Kelinci itu cilik sak mono, kupingi dawa, kupingi gede. Apa sampean paham enggak? Menungso iku enggak perlu gede-gedean kuping, rungokno trimo nabi ati, rungokno trimo nabi ati. Masih kupingmu gede lek koyok kelinci, koyok marmut, masih dinasihati ndak eling blas, nggak dilakoni blas. Karena itu lek hanya sekedar ceramah ini untuk didengar, luwe enak, luwe mantep, luwe pas ceramah dengan api kelinci kuping gede-gede.
kalau di hadapan manusia buka hati nih, lek ono nasihat, ono ceramah, terima nabi hati. Aku maring ono ceramah, berarti aku harus mempersiapkan anak-anak yang soleh saiki. Tak belani qiyamul lail mulai saiki, tak dungano anakku, tak jak anakku sholat berjamaah, tak jak anakku maca Quran bareng. Mulai saiki aku ndak atine dadi koyo arek cilik maning padahal umurku tuwek. Ndak atine main kartu maning saiki. Ndak artine biliatan maning aku lagi. Tak gawe zikir, tak gawe istighfar, gawe persiapan sanggup mati. Kalau sudah begitu insyaallah manfaat. Moga-moga insyaallah Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, dan apabila Allah mentakdir kita mati, mudah-mudahan mati dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah jadikan kuburannya kebunan surga, dan mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sahibul hajah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarganya keluarga yang sejahtera, anak-anaknya jadikan anak-anak yang salihin salihat, manfaat dunia sampai akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak tuntun baca la ilaha illallah ya, dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana ceramah ini kita tutup dengan la ilaha illallah, umur kita mudah-mudahan ditutup dengan la ilaha illallah. Sebagaimana di majlis ini kita ditakdir bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur kita, sebelum ruh kita keluar dari jasad kita, kita mengucapkan la ilaha illallah, sehingga termasuk yang diucapkan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay bighairi hisab. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab. Tuntun nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala. Amin. Tabarakallahu bi ya rabbal alamin. Ja'alna min ahli la ilaha illallah min khawas la ilaha illallah bidana illallah min khawas la ilaha illallah yuhyina ala la ilaha illallah tawfana la ilaha illallah ba'da umrin tawil في طاعتك وعافية جميع ما آخر حسن خاتم من الموت وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونوط هذا الحبيب. قلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسير، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد